Assalamualaikum Bu Nurul. Waalaikumsalam Pak Heri. Oke, Ibu, tadi kita mau ya istilahnya ya coaching. Siapa tahu nanti ada masalah-masalah dari Ibu Nurul yang bisa kita tangkap. Jadi tujuannya kita mencari solusi untuk masalah yang Nggih, Pak. sedang terjadi. Oke, jadi sampun fokus nggih Bu nggih? Nggih, Nggih, fokus. sik. Nggih. Ya Kita sudah. nggih sama-sama fokus, saya fokus jenengan fokus nggih. Jadi gini Bu, mungkin ada hal-hal sesuatu yang perlu disampaikan mengenai mungkin ada suatu kejadian atau masalah di sekolah Ibu berkaitan dengan belajar siswa. Monggo Ibu. Nggih. Baik, terima kasih Pak Heri atas kesempatannya kita diskusi kali ini. Jadi di sini salah satu permasalahan di dalam pembelajaran nggih terutama Nggih. itu adalah salah satunya motivasi siswa yang rendah, motivasi atau minat siswa yang rendah saat Oh, pembelajaran di nggih, kelas. nggih, nggih, Nah, itu ditandai dengan beberapa hal. nggih, Jadi ada yang kayak ngantuk, terus nggih, tidak fokus, nggih, kemudian apa namanya, ya pandangan kosong dan lain-lain, atau dia membuat kegaduhan dan lain-lain. nggih. Ya, seperti itu Pak, contohnya. Contohnya seperti itu. Itu dari Nggih. sekolah yang Ibu ajar itu kira-kira beberapa anak Bu? Atau mungkin sebagian saja atau mungkin hampir Nggih. semuanya? Nggih, itu sebagian Pak ya. Jadi itu juga bergantung dengan jam jam pelajarannya. Ketika pada kondisi pagi hari itu ya masih banyak yang bersemangat atau motivasinya masih Nggih. tinggi lah ibaratnya nggih. Ya, Ketika ya. jam-jam yang krusial, Nggih. jam-jam siang, misalnya saat mau istirahat sholat Nggih. ataupun setelahnya itu, nah itu yang biasanya lebih banyak juga Ya. seperti itu. Nggih. Tapi kalau misalkan di pagi hari Mas berbeda Bu dengan yang waktu siang nggih? Nggih. Oh. Oh, berarti pagi sama siang berbeda. Nah, terus di Bu Nurul sendiri yang sering ataupun sering mendapatkan jam di pagi atau siang hari, Bu? Nggih, campur. Campur. Campur ya, kadang kadang juga di pagi ataupun di siang. Jadi juga berbeda tiap kelasnya, Pak. Oke, oke. Gitu. Mungkin yang sudah dilakukan Ibu mengenai tadi ada masalah ngantuan atau mungkin itu berarti berkaitan dengan motivasi anak yang rendah Ibu, nggih. Nggih, motivasi atau ya Semangat kurang nggih. bersemangat itu Nggih. tadi. Yang Nggih, dilakukan kalau yang sudah yang Ibu sudah lakukan apa? dilakukan, Monggo. nggih baik. Yang saya lakukan ya pastinya kalau ada beberapa anak itu tadi yang misalnya terlihat mengantuk ya, Ya, pastinya ya saya suruh keluar untuk apa namanya membasuh muka gitu. ya, Terus ya, beberapa kadang kalau sampai dia tertidur, maka biasanya saya panggil setelah pembelajaran gitu Pak ya, menanyakan kenapa kok apa tidak bersemangat atau ngantuk dan lain-lain itu tadi, gitu Pak. ya. Mungkin itu kan yang sudah Ibu asesmen tadi kan dari anak-anak itu kan selain ngantuk itu penyebabnya kan jenengan sudah tahu gitu. Nah itu Pak, biasanya kan saya hanya cuma sekedar apa ya, cuma tanya gitu saja. Jadi tidak ada secara tertulis keseluruhan dalam kelas. Jadi Ya, cuma ya tanya aja ke beberapa anak itu tadi. Nah, salah satunya memang apa namanya? Jawabannya nggak bermacam-macam Pak ya. Yang salah satunya misalnya tidak sarapan, yang kedua ada yang tidurnya terlalu malam, ada juga yang memang kurang paham terhadap materi pembelajarannya. oh ya, ya. Di, Jadinya bosan, akhirnya kayak ya ya, sudah tidak bersemangat karena kurang mengetahui atau kurang paham materinya itu tadi. oke. Nah, ini kan tadi sudah melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan motivasi tadi Bu ya. Tadi kan jenengan bilang ada yang cuci muka, kemudian mungkin kasih senam. Selain itu mungkin yang sudah dilakukan Bu.
Oke, baik itu tadi kan mungkin untuk yang Yang mengantuk apa? ya. Ya, ya, Untuk yang di masalah pembelajarannya, itu tadi akhirnya kayak saya berusaha untuk mencoba oke, mengemas gitu, mengemas pembelajarannya oke, agar mudah diterima oleh siswa. oke, Jadi mungkin di biologi sendiri kan bahasa atau istilah-istilahnya itu kayak apa ya, ya, banyak ya, hafalannya oke, banyak dan ya, juga pas bagi siswa. oke, Sehingga saya apa namanya, berusaha mengemas pembelajaran menjadi mudah diterima oleh siswa itu tadi. oke, oke, oke. Jadi maksimal sebenarnya, tapi ya memang dilihat dari mungkin yang Ibu Nurul rasakan kan ada perbedaan mungkin sekarang di desa yang dulunya mungkin agak sedikit kota kabupaten kan dengan kecamatan kan berbeda. Yang Ibu rasakan gimana Bu? Beda enggak? Nggih, pastinya kondisi setiap sekolah itu kan berbeda Pak ya, misalnya kondisi lingkungannya tadi, sehingga apa ya, perlakuan kita atau usaha kita untuk menyesuaikan juga akhirnya menyesuaikan. Jadi Ya, ketika kondisi apa namanya, anak di lingkungan sekolah tertentu yang mana ya, kurang aktif, maka kita berusaha untuk mengaktifkan. ya, ya, Atau kalau di lingkungan yang sebelumnya anak yang apa namanya, jadi setiap kelas ataupun juga setiap sekolah itu pasti perlakuannya juga berbeda ya, ininya. ya, Jadi kalau misalnya di kelas ini nggak berhasil, maka di ya, kelas lain kita berusaha untuk mencoba hal lain, ya. Oke, itu oke. Berarti, merancang hal lain oke, yang lebih bisa oke. diterima di kelas itu tadi. Ya. Kalau di sekarang di SMK, SMP, Papua SMA Jatiroto, dari kultur budayanya yang sudah dilakukan seperti tadi itu Bu, mungkin lihat dari itu mungkin ada hal-hal yang bisa digali lagi atau mungkin yang rencana aksinya nanti seperti apa nanti yang kira-kira bisa menjadikan anak lebih termotivasi lagi dengan pelajaran yang menurut Ibu kalau jam-jam siang lemes ya itu yang harus dilakukan ya. Monggo Ibu. Oke, baik, terima kasih Pak Eri. Jadi kebetulan ini tadi juga sudah mulai masuk ke kelas. Ya, Nah, jadi saya sudah mencoba melakukan apa namanya, asesmen awal. Sebelumnya ya, juga membuat keyakinan kelas seperti yang sudah ya, kita pelajari. ya, ya, Saya ya, coba terapkan ya, di kelas. Jadi mulai dari membuat keyakinan kelas. Di sini tadi ya, ya, di hasil itu ini masih di beberapa kelas Pak ya. Saya juga ya, belum mencoba ke seluruhnya. Itu anak itu senang gitu Pak ketika membuat keyakinan kelas ditempel gitu apa ya, yang menjadi harapan mereka. Kemudian kita simpulkan sehingga menjadi suatu keyakinan kelas ya, yang mana mereka akan mematuhinya. ya, Selain itu kalau dalam pembelajaran juga saya mengamati memang ada kondisi tertentu yang apa ya, kita perlu untuk mengaktifkan atau membangkitkan minat dan motivasi. Salah ya, satunya dengan misalnya melakukan sesi ya, tanya jawab atau ya, diskusi. ya, Nah, tapi di sini tadi juga apa ya, kadang ketika kita sudah mencoba terus ya, ada masalah lagi baru misalnya. ya, ya, ya. Jadi kayak ibaratnya oh yang aktif itu saja. Oh, ya, Nah, jadinya akhirnya ya nanti rencana saya di kedepannya di pembelajaran selanjutnya mungkin misalnya saya buat dalam kelompok dan kelompok itu mempunyai tanggung jawab sendiri per individu, jadi anak lebih bertanggung jawab dan akan lebih aktif untuk menggali. ya, Seperti ya, itu ya. rencana saya yang akan selanjutnya. Ya. Mungkin Itu kan rencananya kan bagus sekali Bu. Nanti mungkin sudah disiapkan ya mungkin rencana aksi itu kan hanya kira-kira Bu, dengan rencana itu aksi yang jenengan tadi sampaikan tuh saya kira luar biasa Bu. Jadi mungkin jenengan bisa modifikasi dengan yang sudah kita dapatkan di pendidikan ini Bu. Kira-kira apa lagi Bu, moga jenengan tinggal. baik. Itu tadi salah satu rencananya dari mulai kayak pembuatan tadi keyakinan, melakukan asesmen
satunya ya hasil dari ilmu yang kita peroleh. Jadi di dalam modul pembelajarannya, langkah-langkahnya dimasukkan. Misalnya yang kayak kemarin sudah kita pelajari mengenai pembelajaran diferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, proses, produk itu, dan juga pembelajaran KSE itu juga diinkludkan ke dalam rancangan modul yang nantinya akan kita laksanakan dalam pembelajaran. Gitu. Jadi memang sudah rencana aksinya tinggal launching, Bu. Jadi kalau dengan seperti itu mungkin ada harapan dari yang akan Ibu rencanakan, yang akan rencana aksi yang Ibu laksanakan ini, harapannya dan istilahnya tujuannya kan sudah jelas untuk menaikkan mutu haji. Tapi kan kalau Ibu sampaikan tadi ada perlu istilahnya tadi itu, Bu, harapan pada anak-anak setelah menggunakan teknik yang Ibu sampaikan tadi banyak, mungkin harapannya seperti apa, Bu? Monggo. Oke, Pak Heri. Terima kasih. Jadi harapannya dengan beberapa rancangan ya yang istilahnya sudah saya susun, nantinya diharapkan dalam pembelajaran anak-anak motivasinya sudah mulai tinggi, kemudian mereka sudah aktif kembali, aktif dalam pembelajaran, tidak pasif, dan juga saya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sesuai dengan filosofi dari KHD, yang mana kita juga harus memperhatikan kodrat anak. Seperti itu, Pak. Harapannya ke depannya pada saat rencana aksinya nantinya. Jadi Bu, dari coaching kita yang baru saja kita lakukan ini mungkin masih ada ganjalan, Bu. Monggo. Ganjalan mungkin yang perlu diunek-unek atau apa yang perlu disampaikan. Oke, baik. Pak Heri, terima kasih dari proses coaching kali ini. Alhamdulillah, jadi saya akhirnya juga menemukan beberapa solusi, beberapa alternatif dari permasalahan tadi yang telah saya ungkapkan. Jadi dari pertanyaan Pak Heri yang lebih detail, yang menanyakan hal-hal itu tadi, sehingga akhirnya saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi, misalnya dengan melakukan assessment awal yang lebih tertulis, yang mana sebelumnya saya hanya sekedar tanya aja, tidak di awal. Kemudian juga mengenai pembelajaran rancangannya juga yang akan dibuat lebih bervariasi dengan menambahkan misalnya diferensiasi ataupun KSE itu tadi. Jadi alhamdulillah Bu Nurul, di yang Ibu sampaikan mudah-mudahan saya ikut mendoakan dengan sesuatu yang akan Ibu lakukan dengan rencana aksi yang sangat bagus, yang mudah-mudahan nanti anak-anak di murid di SMA Jatiroto bisa lebih termotivasi dengan yang akan Ibu lakukan. Begitu Ibu Nurul. Oke, Pak Heri, terima kasih atas sharingnya. Di sini jadi lebih clear, Pak, ya, maksudnya. Jadi ya, terima kasih Pak Heri atas masukannya. Saya akhiri, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.